lain nanti. Pak, Putri jangan terlalu maju ya mukanya ya. Agenda eksepsi ya. Berarti kan ada poin kita pertama asas legalitas. Bahwa kan dengan adanya KUHP nasional yang baru yang lahir 2023 kan pasal-pasal yang didakwa jaksa kan itu udah dicabut. Nah, kemudian masalah alat bukti. Nah, ya kan alat bukti nggak bersesuaian antara penyidikan polisi dengan didakwaan yang dibuat oleh jaksa. Nah, kemudian ya masalah waktu yaitu ya kalau gugatannya apa dakwaannya itu kabur lah. Nah, kemudian masalah penasihat hukum Amar ini kan padahal kan udah punya penasihat hukum kita kan, nggak tahu malah ditunjuk orang lain yang dipaksakan. Padahal orang lain itu nggak pernah hadir pada waktu Amar diperiksa oleh penyidik. Nah ini kan cacat hukum juga, ini kan kita ajukan juga. Ya kalau dari apa kita tengok dari persyaratan untuk dikabulkannya eksepsi ya sangat berpeluang besar juga. Karena banyak ya kita tengok dakwaannya seperti asal-asalan atau keburu-buru atau memang dipersiapkan dulu memang kasus ini apakah kok terlalu lama dilimpahkan gitu kan. Nah itu juga ya mungkin ya dulu mungkin lemah juga kasus ini mungkin ya karena tanda kutip aja lah kan. Berarti optimis eksepsi diterima JPW bang? Optimis eksepsi diterima jaksa? Ya kalau kita tengok dari alasan-alasan eksepsi yang dikabulkan itu kita kalau pendapat kita itu peluangnya besar. Bang, kan awalnya kan Amar mau bacanya sendiri nih, terus akhirnya jadi kosong hukum gitu, itu seperti apa? Kesulitannya sendiri bang? Eksepsi itu kan ada dua, ada yang dibuat terdakwa, ada yang kuasa hukum. Iya. Nah untuk terdakwa waktu itu kan kendala kan udah ada kan, Iya. ya alat tulis nggak ada apa nggak ada. Kemudian waktu konsultasi ini kan dia membuat itu kan harus konsultasi juga kan, karena dia kan nggak ngerti hukum, tentu harus dibimbing oleh PH. Nah sedangkan kita konsultasi kita kan sulit. Dan kita juga kan susahnya gini, kita kan ngomong harus berhati-hati. Padahal kan undang-undang KUHP udah menjaminkan ngomongnya harus nyaman, bebas, rahasia, kemudian tanpa tekanan, nah, merdeka. Nah ini bagaimana kita mau ngomong transparan dengan Amar? Mungkin ada yang akan dibantah di dakwaan itu nanti kan kita bisa aja kalau disadap tiba-tiba kita dikenakan pula pasal ya semacam mengarahkan apa terdakwa ya kan. Akhirnya dari minggu lalu belum ada komunikasi sama Amar untuk eksepsi ini bang atau gimana? Komunikasi udah ada, cuma kita ini tidak bisa bebas. Karena apa? Ada rahasia-rahasia yang antara klien kita ini sebenarnya tidak boleh didengar percakapan kita dengan klien itu. Ada KUHP yang menjamin kok, tapi ini kan nggak mungkin. Telepon seluler coba, ya kan? Itu ada operator, bisa direkam nggak? Ya udah pasti. Nah bagaimana? Nanti kalau kita ajarin, bisa aja dituduh kita mengarahkan klien, ya kan? Nah ini sulit. Jadi kami kalau ngomong itu nggak leluasa, pasti berhati-hati. Karena namanya di KUHP sekarang kan bukti elektronik kan juga alat bukti. Bang, jika eksepsi dikabulkan, akankah Amar tetap di Nusa Kambangan, apa akan dipindahkan atau gimana bang? Ya kalau eksepsi kan sekarang Amar pun bukan tahanan jaksa ya, bukan tahanan jaksa dan hakim. Amar itu sekarang kan tahanannya menjalani hukuman, cuma dipindahkan aja dari lapas Cipinang dipindahin ke Salemba kan gitu. Bang, tadi kan permintaan dari Polri kan kesulitan komunikasi sendiri perihal kakak segala macam itu gimana sih bang? Ya SOP-nya kalau keluarga menghubungi itu harus mengajukan permohonan lampirannya KK sama KTP. Nah semalam itu kan saya udah ajukan, cuma kakak itu kurang, ya mungkin fotokopinya kurang bagus. Nggak lengkap gitu fotonya. Ya. Tadi udah dikirim kan? Ya nanti kita ajukan lagi. Jadi prosedurnya memang agak sulit. Kalau pengacara paling sulit itu kalau komunikasi kita ini kan seluler dan operator.
kami takut lah. Nanti kalau salah-salah kan nanti disangka kita mengarahkan. Tapi ada apa pembatasan waktu nggak sih Bang untuk komunikasi sama Amar, misalkan cuma 10 menit atau 5 menit atau Ya kalau semalam itu kan memang ada. Nah, setelah kita protes di persidangan, akhirnya kan ya waktunya nggak ada lagi batasnya. Maksudnya ya logika lah, mungkin sejam, dulu kan 30 menit. Oke. Ini biar dokter, ini nanti baca-baca aja ya. Ya itu kan isi eksepsi tadi. Ya. Bang, selanjutnya apa Bang? Dokter mungkin tadi gimana tadi? Selanjutnya apa? Tindak lanjutnya ya tanggapan eksepsi kita ini oleh jaksa. Ya udah, keluarga usah. Oke dokter, gimana nih dok? Hah? Dok tadi Dokter gimana tadi? Udah ngobrol. Banget, thank you so much buat majelis hakimnya, baik banget, ya ampun gitu. Dari tadi udah sengaja jam 9 tuh biar bisa komunikasi kan, tapi nggak bisa, tapi ternyata diizinin setelah sidang. Ya ampun, thank you banget deh, aku sangat berterima kasih banget sama majelis hakim, aduh terharu banget. Dok, tadi Amar udah kode-kode tuh dok untuk surat nikah. Nah jadi gini kalau misalnya kan gini kan apa tuh Amar taunya semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk ngambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah gitu. Uwa-uwanya juga, tante-tantenya juga alhamdulillah gitu. Itu udah mengatakan restu ya Bu Dokter ya? Iya, alhamdulillah lah. Maksudnya untuk ini dulu lah gitu. Untuk sidang ini mudah-mudahan nggak sampai pembuktian ya, eksepsi selesai ya udah gitu. Dok, barusan Amar pesen juga biar titip sama anak-anak. deket sama anak-anak terus gimana? Oh ya, titip sama anak gini. Belum waktunya kan aku belum jadi siapa-siapa Bang Amar. Aku juga harus tahu diri, harus tahu batasan gitu. Tapi kalau pantau dari medsos kan kita bisa kalau mereka sehat apa segala macam gitu. Jadi hanya untuk sebatas itu dulu dah. Kalau untuk deket nantilah aku tahu, aku ini perempuan tahu diri. Jadi belum istri saya udah pengen PDKT, oh udah bukan aku gitu. Itu bukan aku gitu. Jadi belum pernah ketemu ya dok? Belum, tapi video call udah pernah beberapa kali di rutan kita pernah video call bareng sama anaknya, iya gitu. Sama anak aku juga udah gitu. Mungkin apa yang dibicarakan dok waktu video call sama anak-anak? Enggak, kalau anak-anak kecil kan emang lebih main, itu juga kan video call sama susternya waktu itu. Jadi enggak ke aku gitu. Cuman Amar kayak memperkenalkan aja ke aku ini siapa gitu aja sih. Dok, kemarin juga Rumi sempat ngajuin sama Dedi Dul. Oh iya dia kan emang deket kan sama, selepas emang dia ada papanya, dia ngucapin sama papanya, tapi kan emang sama Amar tuh dia sangat dekat banget kan gitu. Jadi kemarin dia sempat ngomong juga sih ke aku, ini hari ayah loh aku mau ngucapin sama Dedi Dudut gitu katanya. Karena Dedi Dudut taunya dia lagi sekolah soalnya, karena dia juga sempat nanya kan, kok nggak pernah telepon lagi. Aku bilang lagi dihukum, handphone lagi diambil sama gurunya, aku bilang gitu. Gitu sih jadinya. Ya? Aku cuma komunikasi sama anaknya Bang Amar cuman sekali, pertama sama Air, kedua sama Amala. Itu pun waktu sama Amala Rumi yang video call sama Bang Amar bertiga gitu. Aku nggak ikutan ngobrol, jadi mereka yang ngobrol bertiga gitu. Amalanya juga lagi sambil lari-lari gitu ya, namanya anak kecil kan belum ngerti juga. Jadi menurut aku untuk aku deket yang tadi seperti Bang Amar pesen ya, Bang Amar emang orangnya maunya tuh buru-buru gitu loh, sedangkan aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus ada ikatan dulu baru mungkin ini. Kalau sekarang aku kucuk-kucuk siapa aku gitu kan. Jadi itu fokusnya nanti aja lah itu. Fokusnya sekarang ya bagaimana eksepsi ini diterima, jadi nggak ada pembuktian lagi gitu. Itu nih juga ada tim Ganas yang mau bantu Bang Amar buat apa sih? Ya kenapa sampai bisa dipindahin ke NK gitu. Dia jadi sebagai penggiat untuk membantu untuk agar bisa dikembalikan. Ya, agar bisa dikembalikan itu aja gitu. Aku emang minta tolong sama mereka kemarin untuk dikembalikan karena kan nggak adil kan, menurut aku nggak adil aja gitu. Ya karena kan perpindahan seseorang ke Nusa Kambangan itu kan
prosedurnya secara hukum itu kan ada, baik dari peraturan undang-undang lapas, peraturan pemerintah. Yang paling penting adalah proses asesmennya. Kalau asesmennya ini memang secara jujur tidak dimungkinkan untuk dipindahkan, kenapa dipindahkan? Gitu loh. Karena kan di dalam undang-undang pemasyarakatannya kan harus narkoba berat, gembong narkoba, teroris berat, korupsi berat, ya. Nah, apakah unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak secara aturan? Dan yang paling penting ya, kita juga ya sudah diskusi ya, sesegera mungkin kalau kita dapat authority akan segera menyurati ke Bapak Menko Yusril Iza Mahendra agar mengundang Bapak Menteri IMIPAS untuk membuka evaluasi, apakah evaluasi kita buka apakah hasil asesmen yang mendasari bisa atau tidak dipindahkannya seseorang ke lapas Nusa Kambangan yang super ekstra tersebut. Itu yang dalam waktu dekat kita akan upayakan, mungkin minggu besok kita akan lakukan itu. Karena bagaimanapun juga Amar Joni itu kan akibat daripada suatu sebab. Kalau menurut Ganas adalah kenapa dia ada di dalam penjara di kasus yang ketiga. Iya kan? Kemarin kasus Onat, kami sudah berjuang, kami minta juga Kasat Narkoba Jakarta Barat untuk tidak mempidanakan atau mentersangkakan atau memasukkan dia ke dalam penjara. Karena orang masih pemakai, bukan bandar, bukan pengedar. Bayangkan seseorang yang nyoba memakai narkoba, ya. Kita semua ini kalau nyoba memakai narkoba, terus sial ketangkep, pasti pasalnya 111 ayat 1 atau 112 ayat 1 memiliki menguasai tanpa hak narkotika. Ya kan? Nah, kalau bandar dengan pengedar, dengan pemakai disamakan, itu tidak adil karena aturan hukumnya tidak seperti itu. Nah, jangan sampai ya Amar dalam kasus pertama 6 tahun yang lalu ya, dia ya pertama 2017. Betul. Oke lah kalau kita berbicara flashback lagi. 2017 pertama dia tertangkap berurusan dengan narkotika, seharusnya dia mendapat hak-hak khusus untuk tidak dilakukan proses pemidanaan. Bayangkan untuk mendapatkan hak rehab, dia harus dimasukkan ke penjara sampai dengan hampir 150 hari. Nah, apakah kita bisa menjamin di dalam lapas itu steril atau tidak? Jangan sampai kita memasukkan kambing ke kandang harimau. Nah, artinya Amar Joni yang sekarang, apapun keadaannya Amar Joni sekarang itu adalah sebuah sistem akibat dari suatu sebab. Kita ingin mengevaluasi agar undang-undang narkotika ini black or white. Penyalahguna, pecandu, pemakai dan pengedar itu jelas black or white. Sudah jelas di dalam Pak Presiden baru-baru ini di depan Bapak Kapolri sudah mengatakan permasalahan narkotika harus didahulukan. Di dalam Hasta Cita poin ke-7 juga Bapak Presiden sudah menjelaskan. Ada juga namanya diskresi, ada namanya perpol. Ya tidak hanya artis, seluruh masyarakat yang ketangkep makin narkoba tidak harus ditersangkakan. Kami berjuang untuk Onat, kami tidak kenal sama sekali dengan Onat, tetapi dia sudah mendapatkan keadilan. Nah, kasusnya Amar Joni ini adalah yang keempat, ini adalah akibat dari sebuah sebab manajemen pecandu yang tidak fair play. Dia tidak mendapatkan keadilan. Coba dalam putusan ketiga, kemarin dia tidak dimasukkan ke penjara. Tidak akan terjadi hal-hal ini. Tidak akan terjadi orang dimasukkan ke dalam Nusa Kambangan. Bagaimanapun Amar Joni ini aset bangsa. Kalau dia menghasilkan uang, negara juga mendapatkan uang. Dari mana? Dari pajak. Ya, bayangkan orang-orang yang berpotensi ini salah kita menangani. Ya, penanganan Amar Joni itu kan kalau dihukum ini bukan kita berbicara pemberantasan lagi. Ya. Masalah pemberantasan Amar Joni ini bukan lagi ranah pemberantasan. Ini adalah ranah hukum. Semua berjalan berdasarkan hukum. Perpindahan Amar Joni ke Nusa Kambangan juga berdasarkan hukum. Nah, yang kita evaluasi adalah apakah unsur-unsur memindahkan Amar Joni ini sudah terpenuhi di dalam proses asesmen, di dalam litsus, di dalam PP, peraturan pemerintah dan undang-undang pemasyarakatan. Apakah pertanyaannya apakah dia itu bandar besar? Tidak. Apakah dia teroris? Tidak. Apakah dia koruptor? Tidak. Iya kan? Ya, artinya orang di dalam itu kan, ya namanya orang di dalam. Ada hal-hal yang tidak baik, namanya pergaulan ini kan medan magnet. Yang lemah pasti akan mempengaruhi
yang lemah itu akan dipengaruhi oleh yang kuat, ya kan? Ya mungkin ya bayangkan. Nah seharusnya Amar Joni ini pun kalau kita fair ya, kalau kita lihat historicalnya harusnya dia ditarik, dipindahkan, dibantarkan ya. Dalam proses hukum itu ada namanya PP 25 tahun 2011. Setiap proses hukum baik di penyidikan, penuntutan dan peradilan dia bisa dibantarkan untuk dilakukan pengobatan. Ya, jadi hak-hak Amar Joni ini kita insya Allah mulai Senin ya kita dapat authority, dapat kuasa nanti dari pihak keluarga khusus agar Amar Joni kita usahakan melalui Menteri Hukum Pak Profesor Yusril Mahendra kita akan berdiskusi agar Amar Joni dipindahkan. Dia tidak seperti apa yang dituduhkan di dalam undang-undang pemasyarakatan, yaitu dia bukan bandar besar, dia adalah bukan teroris besar, dan dia adalah bukan koruptor. Dia hanyalah korban dari suatu sistem yang tidak dijalankan dengan paripurna, sehingga ketidakadilan tidak didapatkan oleh dia. Prinsip satu lagi, saya bukan membela penjahat. Ya. Satu lagi, Amar Joni ini bukan penjahat. Dia adalah ya korban daripada suatu sistem yang harus kita evaluasi ke depan. Black or white. Ya, saya sudah bicara dengan Ketua Balek Pak Bob Hasan, segera kita minta revisi. Kita sudah bicara dengan Ketua Komisi Pak Habibur Rahman, saya juga sudah bicara dengan Kepala BNN Pak Komjen Pol Suyudi. Kita ingin kedepankan agar ya kita bukan mendukung orang menggunakan narkoba, tidak. Artinya orang yang coba-coba pakai narkoba, paling tidak ya kita minta 2 kali lah, 2 kali direhab, 3 kali ya udah sikat masukin penjara gitu loh kira-kira. Oke ya. Mungkin melihat keluhan dari Amar sendiri kan dia sempat takut gitu. Sempat keluhin apa sih? Oh tadi keluhannya karena kakinya kebas gitu kan, karena selnya ya dia bilang apa sih tadi kalau nggak keluar dari sini lumpuh atau apa ya, mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan nggak sampai kayak gitu ya, kita berharapnya mudah-mudahan aku juga ngelihat dipindahin lah ya gitu, dipindahin segera ya, mungkin dengan bantuan tim Ganas juga aku emang minta bantuan gitu ya untuk ini aja gitu. Aku cuma minta tolong keadilan dari MK dipindahin lah, karena kan menurutku nggak ada keadilan ya di situ gitu. Dan sidang pun tanpa kehadiran dia di sini kan bahaya. Iya, merugikan terdakwa. Iya, Bang Hotman pun bilangnya gitu kan, gitu. Para penegak hukum juga kan ngomong gitu, kalau offline itu jadi merugikan terdakwa. Jadi kita masih berharap banget mau itu eksepsi atau apa besok harusnya udah dihadirin sih gitu. Sejauh ini respon keluarga dan juga dokter terkait dengan hakim juga akan menghadirkan Amar untuk sidang online, namun melihat situasi ke depannya seperti apa nih tanggapan? Nah itu dia agak kecewa sih tadi pas hakim bilang apa ada kerusuhan ya atau apa gitu, jadi online ya. Ya itu apa? Iya itu ya, mungkin ya sekali lagi aku juga bermohon sama majelis, coba dilihatlah hati nuraninya, dia kan bukan penjahat, balik lagi dia bukan yang tadi Pak Nyoman bilang bukan teroris gitu. Jadi apa salahnya sih kalau emang terbukti dia bersalah, kalau emang harus dibalikin lagi sana ya balikin ya gitu, karena ini kan belum terbukti bersalah gitu loh. Itu jadi kami mohon banget lah keluarga gitu untuk dipindahi, mau kelamaan juga kan nunggu sampai pembuktian atau apa tadi hakim bilang. Dokter juga kelamaan nunggu. Iya gitu, karena apa sih namanya, karena emang komunikasinya sangat susah gitu, sangat susah, jadi cuma bisa PH doang. Saya pun adik-adiknya nggak bisa komunikasi kalau nggak ada pengajuan. Terus dari presiden udah ada responnya belum sih? Belum ada sama sekali, belum ada respon dari manapun. Makanya akhirnya kemarin aku memutuskan untuk ketemu sama tim Ganas, tapi aku minta sama Pak Nyoman untuk ininya aja gitu, karena kan dari pihak hukumnya juga udah Om John gitu kan, Om John itu kan emang masih saudaranya sama Bang Amar, jadi biarlah beliau berjuang di hukumnya, aku berjuang di pemindahannya sama Pak Nyoman dan kawan-kawan berikutnya timnya gitu loh. Tadi Amar janji mau diet, katanya keluar dari ini akan terus sedangkannya. Emang suruh Bu Dokter begitu? Ya emang suruh aku sih dari awal sih, pindah emang suruh aku karena dia udah kegedean banget badannya gitu. Jadi ya udah alhamdulillah, mungkin makannya cuma sekali 2 kali ya kan, karena di sana kan makannya pasti nggak kayak waktu di Cipinang apa aja diminta sama aku gitu. Pas sekarang nggak bisa, dia minta sama siapa, jadi mungkin dia kurusnya karena itu kali ya. Nggak ada makanan yang ada di depan lah yang dimakan udah ya kan, nggak enak makanan nasi dari penjara, emang enak nggak enak. Dok, mungkin nggak dok, dengan kondisi seperti ini
adanya sebuah pernikahan gitu? Oh enggak, emang dari sebelum ke NK juga dia udah ngomong Ustadz dia enggak, saya punya keluarga, ingat lagi loh, saya punya keluarga papa saya juga bukan keluarga biasa ya, maaf ya gitu, saya punya pesantren, dia pendakwah gitu, jadi nggak bisa gitu, cuman emang mungkin maksudnya nikah tuh sebelum keluar mungkin ya ini buat ngurus administrasi karena kan adik-adiknya tuh laki-laki dan dia kerja gitu susun, jadi kayak ngurus kakak aja udah 2 hari saya minta baru tadi pagi diminta gitu, jadi itulah yang membuat agak-agak lama ya cuma kayak gitu doang gitu. Tapi so far adanya support banget kok gitu. Jadi emang Bang Amar emang sangat percayanya sama aku karena kan emang udah lama kan 1 tahun aku ngurusin dia loh gitu. Berarti kalau Bang Amar keluar Bu Dokter udah kalau dilamar udah siap menerima ya? Ya udahlah, kalau itu urusan balik lagi urusan jodoh. Ini udah bukan urusan jodoh lagi tapi urusan pri kemanusiaan ya kan. Bukan Bang Amar aja 5 terdakwa itu juga bukan orang, maksudnya gimana ya? Bukan orang bersalah, kita juga harus ngelihat dia juga loh. Bayangin ke pengacara aja dia nggak punya, gimana dia mau komunikasi sama keluarganya aja nggak bisa, nggak punya akses karena apa? Bang Amar masih bersyukur masih ada Om John, masih ada aku yang berjuang. Mereka coba lihat tadi yang datang cuma 1 orang dari salah satu 5 terdakwa. Jadi di sini aku juga bukan bela Bang Amar, tapi 5 terdakwa itu karena aku yang ngedampingin juga waktu di kejaksaan. Jadi tahu bagaimana alur ceritanya, bagaimana mereka juga korban. Nggak ada yang dibayar uang berapa sih, 200.000, nggak lihat mukanya dia. Emang muka bandar semua tadi 5, coba kalian lihat tadi terdakwa 5. Ada muka bandar nggak? Muka polos semua, nggak ngerti hukum, nggak ngerti apa gitu. Jadi di sini kita nyari keadilan buat 6 terdakwa itu, bukan cuma buat Bang Amar gitu. Oke, Oke, Dok, thank you ya. Terima kasih Bu Dokter.